Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aisyah Ratwa Paradiba dengan nomor induk mahasiswa 200611022200 dari kelas 5B4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah Manajemen Inovasi dan Kreativitas dengan dosen pengampu yaitu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, SEMM. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai mengembangkan organisasi yang inovatif, gaya kepemimpinan, DNA inovator yang terdiri atas questioning, observing, experimenting, networking, dan associational thinking. Yang akan pertama kita bahas yaitu mengenai mengembangkan organisasi yang inovatif. Kreativitas memiliki arti penting dalam sistem organisasi. Dalam menyikapi keadaan yang berubah-ubah, tentu langkah-langkah kreatif selalu diambil oleh organisasi, seperti pengembangan atau inovasi metode pengawasan dan sebagainya. Dalam mengembangkan kreativitas, organisasi sangat membutuhkan orang-orang yang mempunyai kemampuan dalam cara berpikir kreatif dan analitis. Ketika ide-ide akan diejawantahkan, organisasi membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir analitis. Dalam memimpin suatu organisasi, seorang pemimpin tidak hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan administratif atau pengambilan keputusan saja, tetapi ia harus melakukan pekerjaan yang sifatnya lebih kreatif. Seorang pemimpin tidak cukup hanya melaksanakan suatu pekerjaan yang sudah merupakan kegiatan rutin seperti yang pernah ia lakukan pada pekerjaan sebelumnya. Apabila ia melakukan ini, maka kemungkinan besar organisasi akan berubah menjadi statis, sehingga pada akhirnya organisasi tersebut akan mengalami kemunduran atau penurunan, terutama sekali apabila organisasi itu berada dalam suatu lingkungan usaha yang bersifat kompetitif. Oleh karena itu, dapat juga dikatakan bahwa seorang pemimpin adalah juga seorang kreator dan sekaligus sebagai inovator. Atas dasar hal tersebut, sudah sepantasnya apabila kreativitas dan inovasi juga dimasukkan dalam salah satu bagian organisasi. Bagian ini secara substansi merupakan penciptaan dan pengembangan cara-cara baru dan lebih baik dalam mengerjakan suatu kegiatan guna mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan ide baru dan menemukan cara-cara baru untuk memandang masalah menjadi peluang. Dengan demikian, apa itu kreativitas? Kreativitas memegang peranan yang sangat sentral di dalam upaya-upaya baik individu maupun organisasi di dalam mengoptimalkan potensi dirinya untuk mengaktifkan kinerjanya dalam rangka memberikan kepuasan kepada semua stakeholders. Upaya ini diterjemahkan sebagai upaya untuk mencari cara baru di dalam mencari solusi atas problem yang terjadi, baik yang bersumber dari optimalisasi potensi dari dalam maupun dikarenakan oleh tekanan dari faktor eksternal organisasi. Selanjutnya, yang akan kita bahas yaitu mengenai gaya kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mampu memberikan dampak positif baik untuk pekerjaan dan juga timnya. Oleh karena itu, penting sekali bagi para pemimpin menguasai gaya kepemimpinan yang baik dan benar. Gaya kepemimpinan adalah cara yang digunakan seorang pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seorang pemimpin yang khas pada saat mempengaruhi anak buahnya, apa yang dipilih oleh pemimpin untuk dikerjakan, cara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi anggota kelompok, membentuk gaya kepemimpinannya. Untuk memahami gaya kepemimpinan, sedikitnya dapat dikaji dari 3 pendekatan utama, yaitu pendekatan sifat, perilaku, dan situasional. Contoh gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan delegatif.
Gaya kepemimpinan ini biasa disebut dengan laissez-faire, di mana pemimpin memberikan kebebasan secara mutlak kepada para anggota untuk melakukan tujuan dan cara mereka masing-masing. Pemimpin cenderung memberikan keputusan dibuat oleh siapa saja dalam kelompok, sehingga terkadang membuat semangat kerja tim pada umumnya menjadi rendah. Yang kedua adalah kepemimpinan birokrasi. Gaya kepemimpinan ini biasa diterapkan dalam sebuah perusahaan dan akan efektif apabila setiap karyawan mengikuti setiap alur prosedur dan melakukan tanggung jawab rutin setiap hari. Tetap saja, dalam gaya kepemimpinan ini tidak ada ruang bagi para anggota untuk melakukan inovasi, karena semuanya sudah diatur dalam sebuah tatanan prosedur yang harus dipatuhi oleh setiap lapisan. Yang ketiga adalah kepemimpinan otokratis. Pemimpin sangat dominan dalam setiap pengambilan keputusan dan setiap kebijakan, peraturan, prosedur diambil dari idenya sendiri. Kepemimpinan jenis ini memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri. Ia membatasi inisiatif dan daya pikir dari para anggotanya. Pemimpin yang otoriter tidak akan memperhatikan kebutuhan dari bawahannya dan cenderung berkomunikasi satu arah, yaitu dari atas atau dari pemimpin ke bawah atau pada anggota. Jenis kepemimpinan ini biasanya dapat kita temukan di akademi kemiliteran dan kepolisian. Yang keempat adalah kepemimpinan partisipatif. Dalam gaya kepemimpinan partisipatif, ide dapat mengalir dari bawah, yaitu dari anggota, karena posisi kontrol atas pemecahan suatu masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Pemimpin memberikan ruang gerak bagi para bawahan untuk dapat berpartisipasi dalam pembuatan suatu keputusan, serta adanya suasana persahabatan dan hubungan saling percaya antar pemimpin dan anggota. Jenis kepemimpinan ini akan sangat merugikan apabila para anggota belum cukup matang dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan memiliki motivasi tinggi terhadap pekerjaan. Namun sebaliknya, dapat menjadi bumerang bagi perusahaan bila memiliki karyawan yang bertolak belakang dari pernyataan sebelumnya. Yang kelima adalah kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan jenis ini cenderung terdapat aksi transaksi antara pemimpin dan bawahan, di mana pemimpin akan memberikan reward ketika bawahan berhasil melaksanakan tugas yang telah diselesaikan sesuai kesepakatan. Pemimpin dan bawahan memiliki tujuan, kebutuhan, dan kepentingan masing-masing. Yang keenam adalah kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transformasional dapat menginspirasi perubahan positif pada mereka anggota yang mengikuti. Para pemimpin jenis ini memperhatikan dan terlibat langsung dalam proses, termasuk dalam hal membantu para anggota kelompok untuk berhasil menyelesaikan tugas mereka. Pemimpin cenderung memiliki semangat yang positif untuk para bawahannya, sehingga semangatnya tersebut dapat berpengaruh pada para anggotanya untuk lebih energik. Pemimpin akan sangat mempedulikan kesejahteraan dan kemajuan setiap anak buahnya. Yang ketujuh adalah kepemimpinan melayani atau servant. Hubungan yang terjalin antara pemimpin yang melayani dengan para anggota berorientasi pada sifat melayani dengan standar moral spiritual. Pemimpin yang melayani lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi dari para anggota daripada kepentingan pribadinya. Yang kedelapan adalah kepemimpinan karismatik. Pemimpin yang karismatik memiliki pengaruh yang kuat atas para pengikut oleh karena karisma dan kepercayaan diri yang ditampilkan. Para pengikut cenderung mengikuti pemimpin karismatik karena kagum dan secara emosional percaya dan ingin berkontribusi bersama dengan pemimpin karismatik. Karisma tersebut timbul dari setiap kemampuan yang mempesona yang ia miliki, terutama dalam meyakinkan setiap anggotanya
untuk mengikuti setiap arahan yang ia inginkan. Yang kesembilan adalah kepemimpinan situasional. Pemimpin yang menerapkan jenis kepemimpinan situasional lebih sering menyesuaikan setiap gaya kepemimpinan yang ada dengan tahap perkembangan para anggota, yakni sejauh mana kesiapan dari para anggota melaksanakan setiap tugas. Gaya kepemimpinan situasional mencoba mengkombinasikan proses kepemimpinan dengan situasi dan kondisi yang ada. Selanjutnya ada sifat-sifat pemimpin. Beberapa sifat yang biasanya melekat pada diri seorang pemimpin diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, intelijensi, yaitu kemampuan bicara, menafsir, dan bernalar yang lebih kuat daripada para anggota yang dipimpin. Yang kedua, kepercayaan diri, yaitu keyakinan akan kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Yang ketiga, determinasi, yaitu hasrat untuk menyelesaikan pekerjaan yang meliputi ciri seperti berinisiatif, kegigihan, mempengaruhi, dan cenderung menyetir. Yang keempat adalah integritas, yaitu kualitas kejujuran dan dapat dipercaya oleh para anggota. Dan yang kelima adalah sosiabilitas, yaitu kecenderungan pemimpin untuk menjalin hubungan yang menyenangkan, bersahabat, ramah, sopan, bijaksana, dan diplomatis, menunjukkan rasa sensitif terhadap kebutuhan orang lain dan perhatian atas kehidupan mereka. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai DNA inovator. DNA inovator merupakan hasil riset kolaboratif 8 tahun. Peneliti dan sekaligus penulis buku DNA inovator ini yaitu Jeff Deere, Hal Gregersen, dan Clayton M. Christensen tahun 2011 menguak asal-muasal ide-ide bisnis yang inovatif. Peneliti melakukan interview dengan hampir 100 inventor, produk dan jasa yang revolusioner. Peneliti juga mewawancara pendiri dan CEO perusahaan-perusahaan yang mengubah aturan main bisnis berkat ide-ide bisnis kreatif yang mereka realisasikan atau ide-ide bisnis inovatif. Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk memahami sebanyak mungkin kapan dan bagaimana orang-orang tersebut berhasil melahirkan ide-ide kreatif yang direalisasikan menjadi inovatif dalam bentuk meluncurkan produk atau bisnis yang baru. Seperti terungkap dalam wawancara, peneliti mengidentifikasikan 5 discovery skill yang membedakan wirausaha dan eksekutif yang inovatif dari yang biasa-biasa saja. 5 keterampilan tindakan itu sebagai berikut. Yang pertama ada associating, yaitu mampu melihat keterkaitan-keterkaitan dan mengaitkan pertanyaan, masalah, atau ide-ide dari bidang-bidang yang berbeda. Pada buku Frans Johansson tahun 2006 dengan judul buku The Medici Effect, membahas cukup mendalam hal terkait kemampuan dan perilaku mengasosiasi. Selanjutnya ada questioning, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menantang atau mendobrak hal-hal yang sudah biasa. Selanjutnya ada observing, yaitu mengamati perilaku pelanggan, pemasok, dan pesaing untuk mengidentifikasikan cara-cara baru melakukan sesuatu. Selanjutnya ada networking, yaitu bertemu dengan orang-orang yang berbeda, ide, dan perspektif. Yang terakhir adalah experimenting, yaitu merancang pengalaman-pengalaman interaktif dan memicu dengan jawaban-jawaban yang tidak biasa untuk melihat perspektif yang baru. Demikian materi yang dapat saya berikan pada video kali ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya.